Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Muhammad Faisal Rafli dari kelas IT 4202 ingin membuat tutorial tentang input output file, object serialization dan deserialization. Terus membuat tutorial tentang bagaimana sih menghubungkan JDBC ke MySQL. Selamat menonton. Baik, yang pertama, apa sih input dan output itu? Jadi, input dan output itu, kalau input ialah data yang kita masukkan ke program. Kalau misalkan output adalah data yang telah diproses menjadi bentuk yang dapat digunakan. Pada Java, sama seperti pada bahasa pemrograman lainnya, memiliki dukungan untuk standar input-output. Ini berguna ketika user memberikan input melalui keyboard dan kemudian menghasilkan output melalui layar komputer. Nah, Java memiliki 3 standar stream, yaitu yang pertama system.in yang menangani pembacaan dari keyboard. Yang kedua ada system.out mengirimkan keluaran ke layar. Yang ketiga ada system.err mengirimkan kesalahan. Nah, selanjutnya yaitu ada metode input berbasis konsol. Java sendiri menyediakan 3 kelas untuk mengambil input berbasis konsol, yaitu yang pertama ada scanner class. Kelas scanner berada di java.util dan digunakan untuk mendapatkan input dari keyboard dan dari seluruh file. Yang kedua ada buffer reader class. Kelas ini berada di java.io dan digunakan untuk mendapatkan input dari keyboard dan berbasis konsol. Yang ketiga ada console class. Sama seperti kelas buffer reader, kelas konsol juga berada di java.io dan digunakan untuk mendapatkan input dari keyboard. Nah, dalam tutorial ini kita akan menggunakan scanner class java.util scanner dengan metode sebagai berikut. Yang pertama ada next in, yaitu untuk menerima tipe data integer. Yang kedua ada next short untuk menerima tipe data short. Yang ketiga ada next long untuk menerima tipe data long. Yang keempat ada next double untuk menerima tipe data double. Yang kelima ada next float untuk menerima tipe data float. Yang keenam ada next line untuk menerima tipe data string. Yang ketujuh ada next boolean untuk menerima tipe data boolean. Selanjutnya yaitu mengaplikasikan dalam program Java. Yang pertama, buatlah project dan package dengan nama sesuka kalian. Dan buat kelas dengan nama uStream. Lalu tulis kode berikut. Kodenya ada di sebelah kiri. Lalu setelah kode sudah dituliskan, kemudian kalian bisa mengeran dari kode tersebut, lalu muncullah outputnya di sebelah kanan. Nah, mungkin ada sedikit penjelasan dari program di atas. Yang pertama yaitu pada baris ketiga, kita wajib mengimpor scanner class ke dalam kode jika ingin menggunakan scanner class import java.util.scanner. Yang kedua, lalu baris 7 kita mendefinisikan objek yang nantinya berfungsi untuk memanggil metode scanner input sama dengan new scanner. Yang ketiga, kemudian baris 11 kita mengetikkan data atau nilai yang bertipe data integer dan nantinya akan disimpan dalam variabel bilangan 1. Begitu juga pada baris 13, integer bilangan 1 sama dengan input.nextInteger. Yang keempat, pada baris 15 kita akan menampilkan hasil perkalian nilai dari bilangan 1 dan bilangan 2 menggunakan operator aritmatika. Karena nilai keduanya adalah 2 dan 1, maka hasilnya adalah 2 dikali 1. System.out.print
hasil perkalian titik 2 plus dalam kurung bilangan 1 dikali bilangan 2 tutup kurung 2 kali titik koma. Oke, selanjutnya yaitu serialization. Apa itu serialization? Serialization adalah suatu proses mengubah objek menjadi byte stream agar bisa disimpan dalam file, memori, ataupun berguna dalam proses transmisi jaringan. Lalu, apa itu deserialization? Deserialization adalah kebalikan dari proses serialization. Dalam proses serialization dan deserialization di Java, ada dua kelas yang berperan penting, yaitu adalah kelas objek output stream, yang kedua kelas objek input stream. Ya, untuk membuat program Java serialization, hal pertama yang harus dilakukan adalah membuat kelas di Java yang mau diserialisasikan. Di bawah ini adalah kelas karyawan yang mau diserialisasikan. Dan ingat, kelas yang mau diserialisasi harus mengimplementasi java.io.serializable. Nah, dari program yang di atas, kalau misalkan tidak error, maka akan membuat file karyawan.txt seperti gambar ini. Selanjutnya yaitu ada program Java deserialization. Ya, di sini kalian menuliskan programnya, lalu di samping kanan tersebut ada output dari Java deserialization. Oke. Selanjutnya yaitu membuat tutorial cara koneksi dari JDBC ke MySQL. Caranya gimana? Langsung kita masuk ke langkah-langkahnya. Yang pertama itu kalian harus download JDBC driver. Untuk database MySQL terlebih dahulu sesuai dengan tipe database yang Anda gunakan. Pada tutorial ini saya menggunakan MySQL versi 5. Yang kedua, import semua JDBC package yang digunakan menggunakan statement import. Yang ketiga, daftarkan JDBC driver. Yang keempat, gunakan database URL untuk memasukkan username, password, dan URL sesuai database yang Anda gunakan. Yang kelima, buat koneksi menggunakan database URL di atas. Ya, ini adalah contoh programnya. Nah, setelah Anda memasukkan program, lalu coba Anda jalankan program di atas. Jika sukses, akan menampilkan sukses membuat koneksi database ke MySQL.